Ya, masih di Fruit Miracle Class. Tadi kita sudah belajar tentang tanaman dan kebutuhan dari tanaman untuk dia survive. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makhluk hidup kedua, itu binatang. Dan binatang ini yang tinggal pertama-tama yang habitatnya itu uh, di udara gitu ya, yaitu burung gitu. Dan Tuhan sudah desain mereka itu untuk punya sistem pernafasan, lalu fisiologi mereka untuk menopang mereka untuk mereka tinggal di udara. Yaitu misalnya bentuk paruhnya seperti itu gitu ya, lalu uh, ekornya, lalu sayapnya, dan mereka itu semua dipenuhi dengan bulu-bulu yang sangat halus gitu. Dan makanan mereka pun berbeda dengan makanan binatang lain atau kita sebagai manusia, dan mereka itu makanannya ya biji-bijian yang kecil disesuaikan dengan mulut mereka, paruh mereka ya untuk mematuk gitu. Nah, misalnya biji apa? Biji kacang hijau, biji pumpkin atau apapun, atau bahkan ulat, cacing yang kecil itu menjadi makanan mereka. Dan mereka ya punya sayap untuk terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mereka itu biasanya tidak tinggal di darat tapi misalnya di atas pohon, di ranting gitu ya. Dan ya udah didesain tinggalnya itu di atas gitu ya. Itu untuk burung gitu. Nah, jenis makhluk kedua dari Kingdom of Animals ini yang hidup di air gitu, yang hidup di dalam air. Dan Tuhan juga sudah desain fisiologi mereka, anatomi mereka untuk mereka survive di air gitu. Yaitu ya mereka punya insang, mereka punya sisik, mereka punya sirip gitu untuk menggeliat di dalam air gitu. Dan makanan mereka ya Tuhan sudah create juga di dalam air itu, entah itu dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam air ataupun ya ikan-ikan dalam bentuk yang ukurannya kecil gitu. Itu udah menjadi makanan mereka, dan mereka ya survive berketurunan di sana gitu. Dan ketika mereka diambil dari air lalu diletakkan di udara atau diletakkan di darat, ya mereka nggak akan mungkin survive karena mereka melawan naturnya. Dan karena apa? Karena Tuhan sudah mendesain mereka untuk tinggal di dalam air. Nah, sehingga tidak akan mungkin. Nah, ketika kita melihat ini semua, kita tahu ya bahwa desain Tuhan itu udah ada tempat-tempatnya, udah ada kamar-kamarnya. Itu namanya hukum alam gitu. Dan hukum itu tidak akan mungkin bisa dilanggar oleh manusia gitu. Dan ketika kita melihat burung, ya para ahli mempelajari burung untuk apa? Untuk menciptakan teknologi seperti menciptakan pesawat, lalu menciptakan helikopter, supaya apa? Supaya ya bisa mengangkut manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dan ketika para ahli juga mempelajari ikan gitu ya, ya para ahli juga mengobservasi alam gitu, kendaraan apa yang muat atau yang bisa berjalan di atas air, dan mereka mendesain uh, alat tersebut, kendaraan tersebut untuk survive berada di dalam air gitu. Nah, itu dari apa? Dari mengobservasi alam, karena manusia diberikan kapasitas. Nah, lalu kita akan mempelajari jenis makhluk hidup ketiga yang tinggal di darat dari Kingdom of Animals. Tadi di udara yang pertama, lalu di dalam air yang kedua, lalu tinggal di dalam darat. Nah, kita lihat di sini, uh, tinggal di dalam darat ini Tuhan juga sudah mengklasifikasikan makhluk hidup yang bisa tinggal di dalam darat gitu. Untuk Kingdom of Animals ya. Pertama itu yang merayap dengan perutnya. Nah, kita sebut dengan binatang melata. Contohnya ular gitu ya. Contohnya cicak. Nah, itu adalah binatang-binatang melata gitu. Nah, mereka itu udah didesain tidak punya kaki, tidak punya ekor gitu, dan tidak punya uh, bulu gitu. Badan mereka itu ya licin dan bersisik, dan mereka berjalan dengan perut mereka. Nah, makanan mereka ini apa? Makanan mereka ini ya bisa binatang dalam ukuran kecil, misalnya anak burung, anak ayam gitu ya. Mereka pakai bisanya disengat dulu baru ditelan gitu kan, lalu diolah uh, dengan bagian organ-organ dalamnya. Lalu ya mereka juga bisa makan tumbuh-tumbuhan atau makan serangga yang bisa mereka jangkau gitu. Dan mereka sangat sangat cepat ya berjalan dengan perutnya itu menggeliat. Nah, itu untuk hewan melata gitu. Lalu hewan yang kedua itu hewan ternak. Nah, disebut hewan ternak kenapa? Karena hewan ini bisa berdampingan dengan manusia gitu. Bisa hidup bersama dengan manusia, dan hewan ternak ini bukan ancaman bagi manusia gitu. Dan manusia nggak perlu takut melihat hewan ternak ini gitu. Dan mereka ini
Nah, seperti apa ya? Contohnya seperti kerbau gitu ya, seperti sapi, seperti misalnya jerapah atau hewan-hewan ternak lainnya gitu yang ada gitu. Dan mereka ini menjadi teman manusia gitu. Kalau kita kembali ke zaman dahulu ya sapi, kerbau itu menjadi rekan manusia untuk uh, mengolah tanah atau mengolah sawah gitu ya, teman untuk membajak karena kekuatan mereka itu sangat besar gitu kan, sedangkan manusia mungkin terbatas. Dan ya makanan mereka itu apa, makanan mereka itu ya rumput, tumbuh-tumbuhan, tanaman gitu. Dan itu yang bisa di-provide oleh manusia gitu, dan mereka sangat jarang untuk makan daging gitu ya karena desainnya juga beda. Nah lalu yang ketiga ini uh, hewan liar atau binatang liar gitu. Dan mereka ini tinggalnya misalnya di hutan atau di padang yang jauh gitu. Tidak tinggal bersama-sama dengan manusia, tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia seperti hewan ternak. Kenapa? Karena Tuhan sudah desain mereka untuk seperti itu gitu. Mereka tidak dapat tinggal bersama dengan manusia. Kenapa? Karena makanan mereka itu adalah daging dan mereka ini adalah hewan pemangsa dan desain punya taring gitu. Ketika mereka lapar, mereka tidak dapat makanan, ya mereka akan makan manusia dan ini membahayakan. Tetapi kalau mereka kenyang, disuplai, di-provide makanannya daging banyak oleh manusia, ya mereka bisa sih jadi teman sama manusia. Tapi itu sangat sangat riskan gitu ya karena tidak didesain seperti itu. Dan mereka ini punya tujuan. Tiga jenis makhluk yang hidup di darat ini ada tujuannya, diciptakan Tuhan gitu, nggak sembarangan. Nah tujuannya apa? Misalnya hewan liar ini tujuannya apa sih ketika ada uh, di darat ini? Ya mereka itu kayak seperti ikan sapu-sapu ya, ikan yang menjaga alam atau ikan yang membersihkan alam gitu. Misalnya ketika mereka melihat ada bangkai, ya hewan liar ini, binatang liar ini akan makan bangkai itu gitu. Atau mereka ketika mereka menemukan ada mayat manusia yang sudah jadi bangkai karena tidak ditemukan gitu kan, dan mereka akan memakan bangkai manusia tersebut, dan itu akhirnya menjaga alam untuk tetap sehat gitu, karena ya bangkai ini tidak membusuk dan tidak merusak hewan-hewan lain karena akhirnya kuman parasit itu tidak berpindah dari bangkai tadi ke makhluk hidup yang lain. Jadi hewan liar ini yaitu seperti ikan sapu-sapu, menjaga kebersihan alam, menjaga kestabilitasan alam semesta ini. Jadi Tuhan itu sudah mendesain itu ada fungsinya. Nah, ketiga, itu untuk binatang. Lalu makhluk hidup yang tinggal di darat itu apa? Ya jenis kita ya, manusia gitu. Manusia ini didesain untuk tinggal di darat, tidak didesain untuk tinggal di udara atau didesain untuk tinggal di dalam air. Itu tidak akan mungkin gitu. Tuhan sudah mendesain manusia untuk tinggal di bumi ini di darat gitu. Jadi tidak pernah manusia ada yang survive tinggal di udara gitu. Nah, kalau misalnya pergi ke udara atau ke angkasa ya mungkin ya pergi sebentar lalu balik lagi. Kenapa? Karena uh, tidak akan mungkin manusia survive hidup seperti di darat ini atau berketurunan atau apa, tidak mungkin, atau tinggal di dalam air gitu, di dalam laut itu juga tidak mungkin gitu, karena didesain tubuh manusia itu tidak bisa seperti itu gitu, yang punya insang seperti ikan gitu ya, tidak, manusia itu punya paru-paru gitu, dan ya tinggalnya di dalam darat. Jadi di dalam hal ini kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Pertama dunia tumbuh-tumbuhan gitu ya. Kedua dunia hewan atau dunia binatang. Ketiga dunianya manusia, dunianya kita. Dan kita akan belajar berikutnya tentang anatomi dan fisiologi manusia.